Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema isu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu Pilkada Goa dan Takalar, siapa figur berpeluang. Dan untuk membahas ini, saya akan langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Keduanya tidak asing lagi dan selalu menjadi langganan mengedukasi masyarakat Indonesia, terkhusus sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Di sebelah kanan saya, Direktur Link Indonesia, Bapak Herman Sijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tidak asing lagi di sebelah kiri saya, pengamat politik Islam kita, doktor muda kita, Dr. Ridwan Pawallang, MHI. Assalamualaikum, Pak Dokter. Salam, Kakak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat dan sobat IPISO, Pilkada Goa dan Takalar masih kurang lebih hampir 3 tahun, namun pergerakan para bakal calon bupati itu sudah bergerak seolah-olah pilkada tinggal 1 tahun lagi ke depan. Artinya memang para kandidat-kandidat ini sadar betul bahwa pentingnya popularitas itu direbut sejak dini. Karena kalau popularitas tidak didapatkan sejak dini, berpotensi merepotkan mereka menjelang pilkada dengan kos politik yang bisa sangat tinggi, sahabat dan sobat. Nah, tentu dalam mengukur figur-figur yang ingin maju di 2 kabupaten ini, tentu kita sudah punya gambaran, dan terutama kedua narasumber kita mungkin sudah punya gambaran. Baik, saya langsung mendiskusikannya. Saya mulai dari Pilkada Goa. Saya mulai dari Pak Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya. None atau Irman Yassin Limpo dari Resim Yassin Limpo, Impo A1 katanya ingin maju menggantikan keponakannya Adnan Puricita di Pilkada 2024. Kemudian anggota DPR RI 2 periode, Dr. Amir Uskara, pun informasi yang saya kumpulkan sudah pernah rapat keluarga dan memutuskan keluarga mendorong dia yang maju di Pilkada Goa. Dan putranya katanya maju menggantikan dia di DPR RI. Itu. Andi Darmawan Samuin ini memang sudah 2 periode didengar-dengar mau maju, tapi 2 periode juga tidak jadi wajib karena kelihatannya masih berpikir-pikir melawan Adnan Puricita. Entah di 2024 kelihatannya karena tidak ada lagi Adnan, mungkin peluang dia maju sudah semakin besar. Ada pendatang baru yang memang saat ini mewarnai perpolitikan di Goa, Siti Husnia dan Talendra, adik kandung Kapolda Metro Jaya. Kemudian ada petahana wakil bupati saat ini, Abdul Rauf Malagani Karaing Iyo, dan tokoh senior mantan Sekda Kabupaten Goa, anggota DPRD dari fraksi Golkar saat ini, Yusuf Someng, pun disebut-sebut akan menatap Pilkada Goa 2024. Menurut Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya, seperti apa memetakan awal kehadiran tokoh-tokoh ini? Apakah kehadiran mereka masing-masing membawa simpul-simpul suara, basis-basis, sehingga itu bisa menjadi modal dia untuk bertarung? Silakan. Oke, terima kasih Kak Dian. Selamat
malam ini atau menjelang subuh ini. Selamat malam untuk sahabat dan sobat episode. Malam ini kita hadir kembali berdiskusi tentang bagaimana ke depan Goa dan Takalar ini. Nah, terkait tadi figur-figur yang disebutkan oleh Kakak Dir, saya katakan bahwa yang disampaikan tadi itu punya peluang. Tetap ada peluang. Tapi antara kecil dan besar itu untuk saat ini masih menimbang. Saya mulai dulu dari Karkio. Karkio ini wakil bupati. Karkio ini sebenarnya sudah di awal terpilih jilid 2 Adnan Karkio ini sudah mulai menjalin komunikasi, kemudian bermain di akar rumput. Karena kenapa? Banyak kegiatan-kegiatan Pak Bupati ini yang diserahkan kepada Karkio. Artinya sudah ada sinyal bahwa silahkan Pak Wabub jalan sesuai dengan koridor yang kita pahami, bagaimana nantinya menatap di 2024. Karena tentu Pak Adnan ini akan mau tidak mau beliau akan naik kelas. Itu tatapannya ke depan di 2024. Jelas sudah ada peluang untuk Karki. Kemudian None ini sebenarnya kalaupun misalnya mendapat restu dari klan YL, tentu perlu lagi berkaca di Makassar. Makassar ini sudah dua kali. Kemudian pamor None ini di Goa ini tidak seseksi dengan Ibu Ketua DPC PAN, Husniata Lindrang. Masih kalah dengan Ibu Husniata Lindrang. Saya katakan bahwa ada peluang karena memang dia berada dalam posisi klan YL, tetap dalam klan YL. Cuma pamor yang saya maksud di sini beda dengan Pak Bupati sekarang. Beliau sudah pernah gagal di Makassar 2 kali. Artinya secara pandangan baik dari akar rumput maupun dengan middle pemilih ini, tentu berpikirnya bahwa beliau tidak teruji. Bukan tidak teruji, tapi artinya mungkin program-program kemudian karakter, figur yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kemarin masyarakat Kota Makassar. Itu tidak tahu di Goa. Beda sebenarnya di Goa, tapi saya mengambil simpul bahwa hanya Adnan, hanya bupati yang sekarang ini yang mampu mengubah mindset masyarakat Goa. Karena kenapa? Kemarin di Kotak Kosong beliau luar biasa. Iya. 90-an lebih. 92. Artinya secara matematika dan secara kalkulasi masyarakat ini mampu didorong untuk memilih Pak Adnan tanpa harus diintimidasi dengan kotak kosong itu sendiri. Jadi ada peluang Kakak Dir, kalau None ada peluang. Kemudian saya berbicara kepada AU Amir Uskara ini, jelas partai pemenang di Kabupaten Goa kan P3. Dan saya konsultan. Siap. Nah, ini yang jadi seksi juga karena Kakak Dir konsultannya. Artinya yang dibawa AU, jangkar-jangkar yang dipasang untuk bagaimana mesin partai ini jalan, itu sudah teruji Kakak Dir. Karena menjadi partai pemenang di Kabupaten Goa. Jadi beliau punya potensi besar, peluangnya besar. Betul. Kalau kita berbicara peluang, AU ini peluangnya besar. Kemudian brand karakter figur dari AU ini bagus sekali di masyarakat. Kemudian saya pindah ke Bung DM, Darmawan Samuin. Darmawan Samuin sudah 2 kali menggadang-gadang bahwa saya akan maju untuk melawan. Tapi kemarin juga di Pilkada Goa 2000 kemarin tidak mau juga melawan. Sampai partai beliau Gerindra ini terakhir mengusul
untuk merekomendasikan bergabung ke Pak Adnan, tapi nyatanya juga tidak lolos sebagai partai pengusung, hanya partai penggembira, pendukung, Iya. bukan partai pengusung. Kekuatan yang dibangun dengan DM sebenarnya ini juga tinggi ya, karena kenapa? Ada kantong-kantong suara Darmawan Samuil. Dia masuk di kantong suaranya Karaing. Jadi sebenarnya ini DM ini lebih banyak bergelut di apa ya, di zonanya Karaing peta Madusila kemarin. Iya. Jadi kalau berbicara peluang juga, beliau punya peluang, tapi tidak sekencang dengan AU. Kemudian saya pindah ke ketua DPC PAN, Ya. Haji Talendrang, Husnia Talendrang. Dan Talendrang. Husnia Talendrang ini kalau kita berkaca ke belakang, siapa kingmakernya itu kan sudah jelas. Beliau adalah saudara dari Kapolda Metro Jaya. Nah, inilah kekuatan yang dibangun Kapolda Metro Jaya, mampu menggeser kemudian menggenjot popularitas maupun kekuatan elektabilitasnya Haji Talendrang. Itu sudah sangat jelas. Dan saya katakan bahwa ketika Husnia Talendrang maju sebagai calon bupati, beliau lah paling besar peluangnya. Karena kenapa? Itu tadi saya katakan bahwa ada kingmaker di belakang Husnia Talendrang. Ada figur yang menakutkan ya. Sangat menakutkan. Itu bagi saya. Kemudian apa ya? Sudah banyak yang bisa kita lihat kekuatan yang dibangun oleh Pak Kapolda. Karena kan anaknya saja ini di dapil, kalau saya tidak salah di dapil 9 Jabar ini, Jawa Barat, mampu duduk di DPR ini. Tidak mudah untuk berkarir, kemudian mampu mengolah unsur SARA di Jawa. Tidak mudah. Sama kita di Sulawesi, ketika ada orang dari luar Sulawesi ingin maju di kampung kita, mungkin kita lebih banyak menyerang dia dari segi SARA ya, dari segi SARA. Tapi karena kekuatan yang dibangun oleh Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya ini, akhirnya anaknya bisa duduk. Jadi itu tadi indikator bahwa saya mengambil sampel bahwa siapa yang paling besar peluang untuk Pilkada Kabupaten Goa 2024 adalah Haji Husnia Talendrang, Ketua DPC PAN, karena dia punya kingmaker di belakangnya. Baik. Membuka diskusi sangat luar biasa dari Direktur Lini Desa Dinda Herman Jaya. Beliau menggambarkan satu persatu peta kekuatan figur yang memang nama-nama yang saya sebutkan dari pantauan saya inilah yang memiliki potensi untuk muncul dan bersaing ya, untuk menjadi bakal calon di Pilkada Goa. Baik, saya langsung ke pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Kamil. Pak Dr., kalau dilihat situasi politik di Goa di era Adnan ini, sebenarnya menurut saya bisa menjadi puncak karir resim Yassin Limpo, juga bisa menjadi puncak dari kemunduran, tergantung seperti apa sikap dari Adnan menyikapi Pilkada Goa. Apakah betul-betul dia melanjutkan tradisi orang tuanya dengan tetap mendorong keluarganya dan membackup full, ataukah dia keluar dari tradisi itu dan membuka ruang kepada semua figur-figur baik keluarganya maupun orang lain untuk bertarung secara bebas di Kabupaten Goa. Pertama saya ingin mengatakan bahwa apakah Adnan kemungkinan akan membuka ruang pertarungan bebas atau tetap membackup full untuk melanjutkan resim kelang Yassin Limpo untuk tetap menjadi benteng kekuatan keluarga ini di Kabupaten Goa, karena kan orang mau bertarung di level lebih besar kan harus ada basis kan begitu. Nah, dan kalau misalnya None maju tanpa di backup Adnan secara full ya, secara transparan ya, seperti apa peluang None, dan kalau dia di backup secara full juga seperti apa kekuatan None. Berat dan padat ini Kak Kadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kadir, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Bapak Herman Sijaya, Bapak Direktur LIN ya, Indonesia. Baik Kak Kadir, saya kilas balik dulu.
saya membaca beberapa referensi tentang perang partai politik. Dalam konteks ini ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini ada upaya modernisasi partai politik. Jadi paling tidak ada 3 dimensi sebetulnya yang perlu hadir dalam sebuah partai yang dianggap modern itu. Pertama adalah rekrutmennya, kaderisasi, dan distribusi kader itu. Nah, saya melihat bahwa salah satu kita semua memahami bahwa sesungguhnya parpol itu kan fungsinya adalah instrumen, alat untuk meraih kekuasaan dan alat untuk menjembatani aspirasi masyarakat. Nah, rekrutmen yang kita pahami adalah orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang yang kemudian mumpuni, Pak, dalam rangka untuk kemudian menjadi aktor dalam sebuah partai politik. Nah, kemudian kader itu sendiri, kader ini dia harus organik dan ideolog yang mampu memperjuangkan aspirasi partai itu sendiri dan aspirasi masyarakat. Nah, kemudian distribusi sekarang ini adalah distribusi bagaimana mendorong kader yang organik, yang tulen itu untuk menempati posisi-posisi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Nah, sekarang kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul hari ini, saya pikir ini jadi menarik. Karena di antara tokoh-tokoh yang muncul itu yang disebutkan tadi, yang sudah diulas oleh Pak Herman Sijaya, sebetulnya ada di antara mereka adalah figur ataupun kader partai. Ya, kader partai sekaligus elit partai. Sebaliknya ada yang non elit partai ataupun bukan istilahnya, bukan pengurus partai, bukan pekerja partai. Nah, dalam posisi ini kita bagi Kak Kadir bahwa sesungguhnya nama yang muncul tadi itu ada dua kelompok. Nah, kelompok ini saya pikir menarik karena menariknya itu pada sisi eksekutif, tulen, birokrat tulen, dan ada elit. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya dalam perkembangan modern ini dalam partai politik, sesungguhnya yang ideal itu adalah yang muncul sebagai kader, yang muncul sebagai kandidat untuk merebut kekuasaan eksekutif adalah mereka yang berposisi sebagai pengurus ataupun elit partai. Dan jarang kita temukan, kecuali ada catatan khusus. Nanti kita kembangkan kalau yang kecuali itu, Kak Kadir. Tapi ini saya sampaikan tadi bahwa kalau kita berkaca pada Yassin Limpo, Yassin Limpo di Goa, sesungguhnya saya ingin mengulas dulu sedikit, Kak Kadir, tanpa bermaksud untuk kemudian mengesampingkan pada persoalan success story, sukses eksekutif yang dilakukan oleh Pak Adnan dan klannya. Sesungguhnya ada beberapa evaluasi yang perlu kita sampaikan di publik ini tentang seberapa jauh kemajuan Kabupaten Goa setelah dipimpin kurang lebih 25 tahun oleh klan Yassin Limpo. Kayak gitu. Ya. Paling tidak Twin City ini terjadi sebetulnya di Goa antara Goa dengan Makassar. Artinya kemajuan Kota Makassar itu beda tipis dengan kemajuan yang terjadi di Goa. Dan harus diakui bahwa kampanye kita hari ini adalah kampanye bahwa salah satu penyumbang utama kemajuan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar itu adalah Goa. Baik secara historis maupun dari sisi misalnya kebutuhan Kota Makassar. Tetapi apa dampaknya kepada Goa? Nah, ini kan jadi catatan-catatan. Nah, oleh sebab itu, kalau masyarakat ingin cerdas, masyarakat Goa, tanpa meninggalkan histori dan nilai adat yang berlaku di Goa, saya pikir Goa itu sisinya adalah sisi kemajuan, Pak. Sebuah imperium yang di masa lalu perlu dikembangkan hari ini. Bahwa ada sisi maritimnya, ada sisi imigrasinya, agribisnisnya, dan seterusnya yang perlu dikembangkan. Nah, sekarang, kalau kita kembali ke pertanyaannya Kak Kadir tadi, apakah Pak Anang ini akan melepas tarung bebas atau dia akan menjadi kingmaker terhadap siapapun yang diusung oleh klan Yassin Limpo? Nah, kalau itu yang kita mau renungkan sedikit, ya siapa dulu yang akan muncul? Taruh misalnya disebutkan tadi Pak None. Ya, Irman Yassin Limpo. Pak Irman ini saya pikir adalah mantan birokrat yang kemudian bergabung ke Partai Golkar. Ya. Kemudian sudah 2 kali bertarung di Kota Makassar kalau tidak salah, dan itu tidak tidak meraih suara yang signifikan.
Ya, bisa jadi bahwa majunya di Kota Makassar itu adalah satunya targetnya adalah mempertahankan popularitas. Ya, bisa Yang saja. ya bisa jadi adalah mengumpulkan pundi-pundi kapital untuk bertarung misalnya sekiranya akan terjadi dia akan bertarung di Kabupaten Goa. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya pikir kalau ini yang terjadi dia bisa saja untuk kemudian secara kapasitas kapital dia akan mempersiapkan untuk maju di Kabupaten Goa. Nah, kalau itu bisa diyakinkan kepada kemenakannya Pak Adnan, itu bisa saja bahwa Pak Adnan ini akan mempersiapkan dia, paling tidak Pak Adnan akan menjadi kingmaker. Sebaliknya, dengan harapan dan janji-janji Pak Adnan kepada sahabat-sahabatnya, teman-teman elit politik yang ada di Goa dan menyukseskan beliau 2 periode, juga dia harus ingat bahwa ada janji-janji mungkin yang dilakukan, komitmen-komitmen yang dilakukan bersama antara Pak Adnan dengan kandidat-kandidat elit partai politik yang selama ini mengusung dan menyukseskan dia di Kabupaten Goa. Saya pikir ini ada simbiosis, walaupun saya pikir ada simbiosis dalam arti bahwa sesungguhnya diusung Pak Adnan menjadi bupati 2 periode, itu juga simbiosisnya adalah dia mendapatkan suara dengan level legislatif misalnya. Itu bisa saja terjadi, tetapi ada komitmen yang paling dalam, dan saya pikir ini paling sensitif bahwa diusung 2 periode Pak Adnan, sebaliknya ketika beliau berakhir maka kamilah yang akan itu. Dan saya pikir ini akan banyak bocoran-bocoran bahwa ada komitmen-komitmen di beberapa elit. Nah, Dengan Amirus Kara, saya dengar ada komitmen seperti itu. kalau misalnya ada Beda, kalau seperti yang beredar diperbincangkan oleh banyak kalangan, saya pikir ini akan menjadi pengingat, dan tentu saya kira ini akan menyulitkan posisi Pak Adnan. Nah, pada posisi itu bisa jadi Pak Adnan akan berada pada posisi tengah atau netral, kan begitu. Yang menarik saya kira pendatang baru yang selama ini tidak pernah disebut-sebut. Misalnya Ibu Haja Husniatal Lindrang ini, Ketua DPD PAN Kabupaten Goa, anggota DPRD Kabupaten Goa, dan punya klan juga yang hari ini sedang menjadi seperti matahari terbit, Pak. Seperti matahari terbit yang saya pikir ini cukup seksi, cukup punya perhitungan, punya pengaruh, sebab ini berada pada wilayah yang saya pikir sensitif, tanda petik bahwa ini adalah di wilayah penegakan hukum, dalam hari ini adalah Polri. Dan itu bukan Polri biasa-biasa, ini luar biasa, kan? Nah, yang kedua beliau punya saudara, ya. Punya saudara, namanya siapa lagi namanya, Kak Dir? Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Fadil Imran. Fadil Imran. Terus ini saya pikir menjadi catatan saya, sebab Ibu Hajah Husniatal Lindrang ini adalah dianggap newcomer, dalam arti bahwa dia adalah menjadi pendatang baru dalam konteks yang hari-hari terakhir ini diisukan bahwa ini akan menjadi next yang akan menggantikan klan YL di Kabupaten Goa. Ini yang menarik. Tanpa kemudian menyampingkan yang lain, saya pikir cukup sekian dulu, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat episode, membuka diskusi dari pengamat politik Islam Pak Dr. Ridwan Pawalang. Saya kembali ke Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya. Tadi kita lupa menganalisis Yusuf Someng. Iya. Ya kan? Tapi kita semua tahu beliau birokrat senior. Iya. Setelah pensiun baru menjadi anggota DPRD Politisi. Kabupaten dan di dapil neraka. Ya, saya mau bilang begini, saya mau pertanyakan, ini kan kalau dilihat tradisi Yasin Limpo, rasa-rasanya sulit dipercaya kalau Adnan akan netral. Saya secara pribadi agak sulit percaya kalau Adnan akan netral. Karena rumus politik, orang akan sulit loncat ke tingkatan lebih tinggi kalau basis terganggu, atau dalam arti kata basis tidak aman. Nah, Adnan kalau mau mulus menuju gubernur, ya harus mengamankan basis dulu. Ini kalau saya, artinya saya memiliki kalkulasi bahwa ini akan di backup full oleh Adnan. Mungkin caranya yang tidak sama dengan cara bapaknya,
Kalau bapaknya mungkin vulgar 100%, mungkin Adnan akan main cantik dengan mengedepankan konsultannya, namun dia yang pick up full konsultannya. Kalau saya menganalisis seperti itu. Iya. Artinya bisa dipastikan bahwa kalau betul Noni maju, maka pasti akan di pick up seperti yang saya analisis tadi. Pertanyaannya, bagaimana peluangnya si Limpo ini kalau misalnya dia anggaplah 3 pasang atau 4 pasang, karena di gua kalau saya lihat, kalau dilihat kondisi perpolitikan di sana mungkin 3 pasang. Karena saya dapat kabar mestinya di Thailand itu mau berpasangan dengan Darmawan Samuin. Itu yang beredar. AU mau berpasangan dengan mantan pasangannya Bu Tenri. Karengola. Hairil Muin, ya. None. Dan None mendengar membangun juga komunikasi dengan Yusuf Someng, mantan sekda. 2. Cuma tentu ini masih sebatas isu-isu yang beredar secara liar dan menurut saya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena pilkada gua kan masih panjang. Namun mari kita mengambil itu sebagai sebuah asumsi awal. Kalau misalnya 3 pasang itu yang terjadi, seperti apa peluang keluarga Yassin Limpo? Apakah potensi keluarga Yassin Limpo kembali menang masih lebih dominan, lebih terbuka dengan menghadapi Amir Sekarang dan Darmawan Samuin? Apalagi kalau Darmawan Samuin dengan Usnia dan Talent. Iya, baik Kak Kadir. Seksi juga ya, karena sudah bisa disimulasikan siapa-siapa ini nanti berdasarkan bertarung. rumor. Iya. Episode ini mengumpulkan informasi berdasarkan rumor-rumor politik atau asumsi-asumsi politik. Episode ini seperti punya Bin. Bin yang mampu membisikkan bahwa beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ini akan terjadi. Luar biasa memang episode. Karena hasil analisisnya mampu mensimulasikan bahwa misalkan DM dengan Husnia Talinrang, AU dengan Hairil Muin, Karengola, kemudian None Irman Yassin Limpo dengan Yusuf Someng. Nah, kalau kita berbicara, tetap saya akan berbicara peluang Kak Kadir. Semua yang kita simulasikan tadi ini masing-masing punya basis. Saya ambil yang pertama dulu DM dengan Husnia Talinrang. Saya menghitung lebih banyaknya itu pasangan Husnianya. Haji Husnia Talinrang ini yang punya kingmaker. Sehingga ketika DM Husnia berpaket, tentu DM akan di backup oleh kingmaker yang kuat. Jelas, itu akan jelas. Karena ini pertarungan keluarga. Kingmaker Pak Fadil ini akan bermain sebagaimana mestinya dan harus menang. Saya yakin itu. Kemudian AU dengan Karengola. Karengola ini punya basis. Basisnya itu di dataran tinggi. Jelas ini. Kenapa kemarin dipaketkan dengan Ibu Tenri? Yaitu karena untuk menghalangi ini Karenkio. Bukan. Untuk menghalangi almarhum. Paisan. Bukan. Siapa lagi? Bagusila. Iya, untuk menjaga itu, untuk memecahkan kantong-kantong suaranya dari kalangan darah biru. Itu anunya, itu salah satu strateginya almarhum Punggawa. Jadi ketika AU yang memang dari sekarang ini, dari dua periode membangun sampai punya kekuatan untuk memenangkan partainya di Kabupaten Goa, di backup lagi oleh Karengola, tentu dia juga besar peluangnya. Karena dia dataran tinggi. Ya tentu dataran tinggi ini punya nilai-nilai historis juga terkait dengan setiap ada kontestasi pilkada maupun pemilu. Selalu menyumbangkan kader-kader yang luar biasa. Saya katakan seperti itu. Kemudian saya mengambil Pak Irman, None dengan Yusuf Someng. Kalaupun misalnya di backup full oleh Bupati yang sekarang, ini kan nantinya akan ada PJ, PLT. Kalau Adnan tidak. Karena dia sampai 2024.
Oh, 2024. Telat nanti. Kecuali kalau dia maju Ah, di itu. DPR RI, Ah, itu. artinya dia pasti di PLT kan. Ah, Iya. Ayo, maksud saya wakilnya naik. Wakilnya Eh, naik, Kio. Kerekio. Tentu saya tidak terlalu apa ya? Ketika misalnya itu tadi yang saya bahasakan bahwa di Makassar, kalaupun analisis dari kakak dokter ini mengatakan bahwa 2 kali maju di kota Makassar hanya untuk menjaga ritme popularitasnya. Tentu tidak, karena kenapa? Kalau mau dijadikan indikator None maju di Makassar hanya untuk menjaga popularitas, tentu tidak bisa disamakan menjadi batu loncatannya untuk Kabupaten Goa. Karena kenapa? Di Goa ini itu tadi, Husnia Talenrang, Karengola. Ini bukan orang kecil, orang punya kantong-kantong massa yang masih loyal dan berani dia baku gontok-gontokan ketika beliau maju menjadi bertarung di Kabupaten Goa. Iya, iya, iya. Jadi saya menganggap bahwa ketika Yusuf Someng pakai dengan Irman, meskipun pakai kendaraan misalnya Partai Golkar, itu tidak menjamin. Ini Goa, Bu. Goa punya sekte, punya batasan-batasan, ada klan-klan memang yang sangat besar, yaitu klan Darah Biru, Kakak Dir. Klan Darah Biru ini tidak bisa dinafikan. Apalagi klan Darah Biru ini sudah 2 periode ini kehausan. Tentu dengan kehadiran kemudian tarung bebas ya. Kalaupun misalnya Pak Bupati itu bermain, saya katakan masih tarung bebas. Iya. Karena kenapa? Ini sudah masuk ranahnya Darah Biru untuk memegang kekuasaan. Nah, DM punya juga Darah Biru. Apalagi di backup oleh Haji Talenrang, Husnia Talenrang. AU juga saatnya, karena sudah jauh-jauh hari ini dipersiapkan anaknya ini yang ketua DPW sekarang P3, Imam Fausang, untuk menggantikan posisi beliau di DPR RI, dan beliau harus turun gunung untuk maju sebagai calon Bupati Goa. Kemudian pasangannya lagi ketika mengambil misalnya Karengola Hairin Muin ini sudah ada kantong-kantong suaranya di dataran tinggi. Jadi itu adalah salah satu paket yang ideal, sangat ideal. Yang keduanya ini saya tidak juga menafikan Irman dengan Yusuf Someng. Cuma kalau dari segi peluang, yang dua ini yang berpeluang. DM Husnia Talenrang dengan AU Karengola Hairil Muin. Kita lebih menjagokan itu ya. Iya, saya lebih Biar di menjagokan itu. backup Adnan ya. Biar di backup Adnan. Saya yakin itu. Beda posisinya Adnan dengan Punggawa. Beda. Karena kan begini. Cara mainnya beda. Iya. Chemistry, kemudian success story dari Punggawa dengan Adnan ini beda dengan yang dilakukan oleh Irman Yasin Limpo yang sudah 2 kali kalah. Artinya ketika dilihat oleh kacamata publik, menganggap bahwa dia tidak punya kuasa untuk memenangkan suatu pertarungan di pilkada. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, menarik pilkada Goa, kita lompat ke pilkada Takalar. Saya mulai dari pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Fawala. Pak Dr. di Takalar ada simpang siur informasi Samsari kita, petahana saat ini, mengatakan dia tidak akan maju, dan dia juga memang dalam banyak statement-statementnya menyatakan tidak akan maju. Namun seorang politisi berbicara di publik itu tidak bisa dijadikan acuan kata-katanya. Bisa saja kalau dia gagal lolos DPR RI karena mungkin partainya tidak lolos parliamentary threshold, dia kembali maju. Artinya asumsi saya, Samsari kemungkinan untuk maju masih sangat besar. Berarti anggaplah ya dia petahana. Wakilnya Ahmad Desere, kemudian Ajibur, kalau persyaratan undang-undang memenuhi persyaratan dia maju, kemungkinan dia akan maju karena sudah bergerak dia sampai sekarang. Nah, ada yang tidak kalah seksi, Muhammad Firdaus Demaji, kakak kandung Husnia dan Talenrang yang kita diskusikan tadi. Juga kencang hingga hari ini, dia bergerak terus hingga hari ini. Kemudian siapa lagi?
Nasir Ibrahim di Nojeng Iya. juga masih berhasrat untuk maju. Dia juga sudah membangun komunikasi juga kiri kanan dengan jaringan-jaringannya. Ada juga nama Hengki Yassin, Hengki Yassin. DPRD provinsi dari fraksi PKB. PKB. Dari Galesong, basis Galesong juga digadang-gadang akan maju di Pilkada Takalar. Kalau Muhammad Asbi dan Bantang, Dr. Sindawatara mungkin kalaupun dia muncul paling di posisi wakil ya. Artinya namanya tidak masuk kategori calon 01 yang potensial. Kita fokus pada calon 01 yang potensial. Samsari kita Jibur, Firdaus Demanye, Aji Dede dan Hengki Yassin. Kalau dilihat hingga saat ini, kalau seandainya Samsari kita tidak maju, seperti apa peluang Jibur sebagai mantan bupati yang pernah masuk pesantren, Muhammad Firdaus Demanye, ya kan, sebagai pendatang baru, Dede, Ahmad Desere, dalam menghadapi Samsari kita. Baik, Kakak Dir. Saya kira menarik ini ya. Sekiranya memang Pak Samsari ini tidak maju, saya pikir di sana juga hampir sama dengan pendatang baru. Artinya apa? Bahwa memang Pak Ahmad Desere ini juga sejauh ini masih dilema ya. Dilema karena memang track rekornya Nasdem di Sulsel ini ya lebih banyak meninggalkan pengurusnya untuk menjadi kader dan menyerahkan rekomendasi itu kepada yang lain yang mungkin dengan berbagai pertimbangan itu bisa mendongkrak suara, bisa menambah pundi-pundi, dan juga ya memenangkan pertarungan. Begitu. Jadi saya pikir kita anggaplah ya, saya memahami ketika Pak Samsari tidak maju maka asumsi tidak majunya Pak Samsari ini itu tarung bebas di sana. Maka ketika tarung bebas, saya menduga bahwa masyarakat Takalar itu akan mencari figur baru, Pak. Nah, kalau figur baru yang ada hari ini dan punya tren yang bagus, ya hanya dua, ya Pak Firdaus Demanye dan Pak Hengki. Ya. Artinya apa? Bahwa yang lain itu sudah pernah bertarung, setahu saya, kan? Sudah pernah bertarung, misalnya Pak Nasir sudah pernah, Pak Bur lebih-lebih, kan, mantan bupati. Nah, oleh sebab itu, saya hanya menekankan pada dua figur ini, Kakak Dir, tanpa kemudian menyampingkan yang lain, sebab memang newcomer ini seksi. Seksi dalam arti bahwa Pak Firdaus Demanye ini sekali lagi sampaikan bahwa punya relasi ke Pak Kapolda Metro Jaya. Yang kedua, saya memahami beliau ini salah satu petinggi di Telkom, dan saya pikir kapitannya dan jejaringnya itu melebihi daripada sinyal Telkomsel, Pak. Kan gitu. Kan gitu. Dan hari ini saya melihat sosialisasi beliau, ya, turun ke bawah, sosialisasi luar biasa. Dan saya pikir harapan masyarakat ini, ya, saya selalu lewat di Takalar. Tidak banyak perkembangan di Takalar. Mohon maaf saja. Ya, yang berkesan di Takalar itu ya Galesong, San Robone, dan Jagunnya, Pak. Ya kan? Gitu. Yang lain saya pikir hampir tidak ada perkembangan. Apa yang dilakukan oleh periode lama juga dipertahankan dan tidak ada inovasi-inovasi. Sementara potensi dan SDM Kabupaten Takalar, wah, luar biasa, Pak. Menjadi Kapolda Metro Jaya adalah potensi yang sangat luar biasa, Pak. Dan itu saya pikir bukan hari ini yang tiba-tiba hadir. Tapi karakter Takalar itu adalah kemajuan dan punya karakter bertarung baik dalam maupun luar daerahnya. Nah, kalau kampungnya tidak maju, waduh, kan jadi image negatif tersendiri. Nah, sekarang saya pikir Pak Firdaus hari ini lebih awal start, saya pikir adalah bagian strategi untuk kemudian memanaskan dan sekaligus melakukan evaluasi, menyerap aspirasi dari bawah dan seterusnya. Nah, kemudian Pak Hengki saya pikir beliau anggota DPRD provinsi dan fraksinya juga dari partai yang juga partai PKB, yang saya pikir PKB ini punya struktur juga ke bawah sampai ke desa.
ya dengan struktur eksekutif kementerian yang menangani kementerian Desa. Kementerian Desa Yang tertinggal. dan tenaga kerja hari ini. Nah, saya pikir itu semua akan dilakukan sebagai sebuah instrumen kekuasaan untuk kemudian menambah simpati, menambah kekuatan. Dua. Jadi ke depan saya pikir sekiranya asumsi ini berjalan, saya pikir bisa head to head ini Takalar, Pak. Bisa head to head dalam arti bahwa newcomer ini akan bertarung dan seterusnya. Saya kira cukup dulu sekian, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat Ipito, kita dalami lagi tema diskusi kita agar makin menarik. Direktur Lik Indonesia, Dinda Herman Sejaya, Haji Bur, sejauh yang kita lihat setelah keluar dari pesantren dan ingin menatap kembali pilkada Takalar, apakah kalau misalnya dia berhadapan dengan Firdaus Demaje, konon ada informasi saya baca Firdaus Demaje akan berpasangan dengan Haji Dede. Haji Dede katanya rela kembali menjadi 02. Ini rumor politik. Tidak kalah. Sehingga Bur juga dikabarkan akan kembali menggandeng Sri Ibrahim Denojeng, wakilnya sebelumnya kan, Ya, ya. untuk mengimbangi Haji Dede. Haji Dede. Iya. Tentu Hengki Yasin sangat berpotensi muncul maju P3, Samsari tidak maju karena dia berasal dari geopolitik yang sama, Hampir sama. dari Galesong, Iya. satu kampung dengan Pak Iya. Direktur Herman Sejaya dari Galesong. Kalau misalnya Samsari tidak maju, seperti apa tiga kekuatan ini kita membacanya? Oke. Semakin seksi. Dan kalau Samsari maju juga. Oh, kalau maju dengan Iya, tidaknya. Iya. Oke. Seksi juga ya. Karena sudah mampu dipetakan dengan simulasi yang Iya, sesuai dengan karena terlalu cepat kapasitasnya. mereka membangun komunikasi Iya. politik Ya, sehingga betul. rumor-rumor itu cepat beredar. Saya ke Pak Firdaus Manye dulu. Ketika misalnya Pak Firdaus Manye ini mengambil pasangan, yaitu Pak Wabub sekarang, Iya. Haji Ahmad Desere, tentu besar peluangnya, Kak Kadir. Saya tidak melihatnya dari Haji Dedenya, tidak. Saya hanya melihat kepada figurnya Firdaus Manye. Karena itu tadi, sama dengan di Goa, bahwa ada kingmaker. Jadi ketika misalnya baku saudara ini maju juga di Takalar, tentu kingmakernya sama. Satu kali kerja. Iya, satu kali mendayung 2-3 pulau, Ya. pulaunya Goa dengan pulaunya Takalar Takalar. bisa Pasukan ditempuh. coklat ya? Iya, boleh jadi, boleh jadi. Instrumen kekuatan yang dibangun melalui itu tadi. Jadi peluang besar. Saya mengandalkan sebenarnya Pak Firdaus Manye. Figur Pak Firdaus Manye ini siapapun wakilnya yang mendongkrak suara ini Pak Firdausnya, bukan wakilnya. Saya tidak nafikan perannya Haji Dede karena kemarin pasangan Samsari SKHD Samsari kita Haji Dede ini mampu menumbangkan petahana Haji Bur. Saya tidak bisa nafikan karena kenapa dari Galesong ini dengan dapil Patalasang koalisi sehingga mampu meraih suara terbanyak. Meskipun hanya tipis ya, antara SKHD dengan Haji Bur kemarin tipis, sangat tipis bagi saya. Kemudian ketika misalnya Haji Bur dengan Denojeng, Natsir Denojeng, dua barang ini adalah barang yang artinya sudah pernah menjabat dengan track recordnya yang sudah mampu dinilai oleh publiknya Kabupaten Takalar maupun di luar Takalar. Ini yang mampu merusak. Dan untuk bagi lawan mudah untuk bagaimana mendiskreditkan ini barang. Ya, saya menganggap bahwa ketika kita marketing dan menjual barang ya harus barang yang memang origin, kemudian brand yang bagus supaya masyarakat customer ini mampu membeli. Nah, ketika kedua-duanya ini misalnya Bur kembali yang sudah 3 kali ya, saya ceritanya 3 kali ini,
mau membangun kembali kekuatan itu sudah tidak menjadi sesuatu yang wah bagi Yang publik, yang seksi bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Ini. Kemudian justru yang seksi ini ketika Haji Hengki dengan kalau saya Kalau mau Hengki Nojing, Hengki Nojing juga tidak terlalu bagus barang. Masalahnya barang yang mau dibawa ini bukan barang jualan yang baik, yang bagus, yang bisa langsung orang customer langsung mengatakan bahwa ini yang cocok. Tapi kalau saya mensimulasikan barang kandidat ini adalah antara Pak Firdaus Manyi dengan Hengki Yasin. Sama-sama dengan brand yang sangat bagus. 2 periode Hengki Yasin ini, dia pemilik suara terbanyak dapil Goa Takalar. Kemudian di Takalar itu dikenal Hengki Yasin ini dengan figurnya yang memang religius, kemudian keluarganya yang bagus, attitude-nya bagus ke konstituen, rajin ke bawah. Bahkan kemarin itu Kakak Dit, yang banyak turun gresur ke akar rumput ini istrinya. Istri beliau ini melampaui sebagai calon. Istri beliau ini luar biasa, mampu merangkul masyarakat akar rumput. Jadi seksinya itu ketika misalnya Pak Firdaus Manyi itu berpasangan dengan Hengki. iya. Sangat seksi. Karena kenapa? Brandnya Hengki ini mampu mendongkrak dari dapil Galison Raya, Firdaus Manyi, nah ini dapil dapil 1 kota. Jadi memang seksi, sama dengan SKHD kemarin. Iya. Ketika misalnya tidak maju Pak Samsari. Tapi saya menganalisa bahwa ketika misalnya politisi berbahasa kepada publik bahwa saya sudah tidak tertarik untuk maju untuk kedua kalinya, saya lebih menginginkan menjadi anggota DPR RI, mungkin dengan catatan atau pertimbangan bahwa mending saya jadi anggota DPR RI dengan kekuatan yang ada, yaitu parpol sebagai ketua DPW. Siapa sih yang tidak bisa mengintervensi DPC di bawah untuk mengumpulkan kantong-kantong suara, mencukupi suara untuk duduk di DPR RI? Masuk juga sebagai analisis. Iya. Tapi ketika misalnya dia mengatakan tidak mau maju sebagai calon bupati, saya katakan agak naif juga Iya. Kak Dir. Karena kenapa? Tidak ada incumbent yang tidak mau maju kembali. Iya. Dengan nilai historis Kabupaten Takalar ini, hanya Haji almarhum Ibrahim Rewa yang mampu 2 periode. Ya, yang lain 1 periode. Jadi memang agak seksi bahasa atau statement yang disampaikan Samsari ini sebenarnya hanya untuk mengundang dari luar siapa-siapa yang ingin melawan saya. Itu. Jadi ranahnya memang Samsari kita ini strateginya ini luar biasa supaya dia bisa mengetahui brand-brand mana yang mau melawan saya di Kabupaten Takalar nantinya. Jadi kalau saya ya, maju tidaknya Samsari kita, saya lebih mengunggulkan Pak Firdaus Manyi dengan Hengki Yasin. Itu analisis saya. Baik. Kedua kabupaten ini kita telah analisis bersama 2 narasumber yang hebat, sahabat dan sobat pisau, dan kedua-duanya menggambarkan peta Pilkada Goa dan Takalar sangat luar biasa dan tentu menjadi referensi awal bagi masyarakat Goa dan Takalar, dan terkhusus pada elit-elit politik yang ingin memantau perhelatan Pilkada Goa dan Pilkada Takalar. Sekian ya diskusi kita. Siap. Sampai ketemu lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.